Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmila, angkatan 2018, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Di sini, saya akan menjelaskan tentang permintaan, penawaran, dan elastisitas. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Jenis-jenis permintaan, permintaan absurd atau absolut, di mana permintaan yang tidak diikuti dengan kemampuan untuk membeli. Kedua, permintaan potensial, permintaan yang sudah didukung oleh daya beli, namun belum terdapat keinginan untuk membeli. Ketiga, permintaan efektif, permintaan yang didukung oleh kemampuan untuk membeli atau mempunyai daya beli. Keempat, permintaan individu, permintaan yang dilakukan oleh satu konsumen saja. Kelima, permintaan pasar, permintaan yang dilakukan oleh konsumen secara keseluruhan dalam pasar. Hukum permintaan. Bila harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Begitupun sebaliknya, apabila harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Hukum permintaan berlaku jika berada dalam asumsi ceteris paribus, yang artinya adalah faktor lain selain faktor harga dianggap tidak berubah atau diasumsikan tetap nilainya. Fungsi hukum permintaan. Fungsi yang memperlihatkan keterkaitan antara variabel jumlah permintaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi adalah 1. Harga barang itu sendiri, 2. Harga barang lain yang terkait, 3. Pendapatan, 4. Selera atau cita rasa, 5. Jumlah penduduk, 6. Ramalan. Penawaran adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu, dan pada tingkat harga tertentu. Jenis-jenis penawaran. Pertama, penawaran submarginal, penawaran yang dilakukan oleh penjual yang mampu menjual di bawah harga pasar. Kedua, penawaran marginal, penawaran yang dilakukan oleh penjual yang mampu menjual sama dengan harga pasar. Ketiga, penawaran supermarginal, penawaran yang dilakukan oleh penjual yang menjual produknya di atas harga pasar. Keempat, penawaran individu, penawaran yang dilakukan oleh satu individu. Kelima, penawaran pasar, penawaran yang dilakukan oleh banyak penjual di pasar. Hukum penawaran. Bila harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Apabila harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Jadi, jika pada suatu pasar terdapat penawaran suatu produk yang relatif sangat banyak, maka harga akan turun. Fungsi hukum penawaran. Fungsi yang memperlihatkan keterkaitan antara variabel jumlah barang yang ditawarkan dengan faktor yang mempengaruhi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi adalah 1. Harga barang itu sendiri, 2. Harga barang lain, 3. Ongkos atau biaya produksi, 4. Perubahan teknologi, 5. Ramalan. Elastisitas digunakan untuk mengukur sampai di mana besarnya respon atau kepekaan variabel terkait jika terjadi perubahan pada variabel bebas tertentu. Besar kecilnya kepekaan tersebut dapat dilihat dari besarnya angka koefisien elastisitas dan indeks elastisitas. Selanjutnya, elastisitas harga permintaan digunakan untuk mengetahui besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga barang itu sendiri. Hal-hal yang mempengaruhi elastisitas permintaan yang pertama, tingkat kemudahan barang yang bersangkutan untuk digantikan oleh barang lain. Yang kedua, besarnya proporsi pendapatan yang digunakan. Yang ketiga, jangka waktu analisa. Yang keempat, jenis barang lain. Elastisitas pendapatan untuk mengukur perubahan jumlah barang yang diminta akibat dari adanya perubahan pendapatan. Elastisitas penawaran mengukur besarnya
presentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat adanya perubahan harga yang bersangkutan. Jika elastisitas permintaan kuantitasnya adalah kuantitas yang diminta dan elastisitas penawaran kuantitasnya adalah kuantitas yang ditawarkan, maka rumus elastisitas penawaran tersebut menjadi rumus elastisitas busur. Selanjutnya, elastisitas silang. Untuk mengukur besarnya kepekaan permintaan suatu barang, jika harga barang lain yang berubah, yaitu harga barang yang akan kaitannya dengan barang tersebut yang berupa barang komplementer dan dapat berubah barang substitusi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.